Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pembinaan bahasa Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu dari kelompok 3 sebagai berikut: Ariel McLean, Jessica Kasalamahi, Hartini, Felix Deverson Kaluti, Amanda Reski Amrian, Rizky Ramadhani, dan Nur Fadila. Pengertian pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui proses belajar bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta permasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia meliputi 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, penumbuhan sikap positif. Sikap itu memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif adalah pengetahuan kita tentang bahasa secara keseluruhan sampai dengan penggolongan serta hubungan-hubungan bahasa tersebut. Yang kedua, komponen afektif. Komponen afektif menyangkut perasaan dan emosi yang mewarnai atau menjiwai pengetahuan yang terdapat di dalam komponen kognitif. Yang ketiga, komponen perilaku. Terdapat nilai moral yang muncul dan berhubungan erat dengan kecenderungan berbuat atau bereaksi dengan cara tertentu. Yang kedua, meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia. Artinya, jika seseorang telah bergairah memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan orang lain, orang itu harus meningkatkan lagi kegairahannya dalam mempergunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan keikutsertaan menjaga mutu bahasa Indonesia. Artinya, seseorang mudah diukur seberapa jauh ia bertanya tentang kebenaran kata, frase, dan kalimat. Jadi, jika seseorang telah meragukan tentang bentuk-bentuk bahasa dan ingin tahu bentuk yang benar dari suatu kata, frase, dan kalimat, berarti sudah terbina bahasanya dengan baik. Menjaga mutu bahasa yang dimaksud itu ialah berhubungan erat dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu meningkatkan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Pembinaan bahasa yang dimaksud agar setiap penutur bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar atau juga normatif dan komunikatif. Selanjutnya tentang upaya pembinaan bahasa Indonesia. Usaha pembinaan bahasa Indonesia meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu pengajaran. Pengajaran yaitu dengan mempertimbangkan bahasa sebagai satu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian yang bertujuan untuk peningkatan mutu pemakaian bahasa itu sendiri. Yang kedua, pemasyarakatan. Pemasyarakatan yaitu meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu penggunanya. Yang ketiga, peran media massa. Karena melalui media massa, masyarakat yang tersebar luas dapat membaca atau mendengarkan secara langsung bahasa Indonesia yang digunakan oleh media massa itu sendiri. Yang keempat, jalur kepemimpinan. Bahasa seorang pemimpin, baik pejabat maupun pemimpin masyarakat, berpengaruh terhadap masyarakatnya dengan menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar agar dapat memotivasi masyarakat berbahasa yang baik dan benar. Problematika pembinaan bahasa Indonesia. Faktor-faktor yang ditemukan sebagai penyebab problematika pembinaan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran yaitu 1. Kurangnya keadaan sikap positif pemakai bahasa. 2. Ingin gagah atau ingin terlihat hebat. 3. Faktor psikologis. 4. Ketidaksengajaan pemakai bahasa. 5. Pengaruh bahasa Inggris. 6. Pengaruh bahasa daerah. 7. Pengaruh penggunaan bahasa gaul. 8. Kurangnya pemahaman terhadap aturan bahasa Indonesia. Dan 9. Faktor lingkungan. Solusi meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia. Untuk meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia, maka strategi yang kiranya dapat ditempuh adalah 1.
menyadarkan diri pemakaian bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Yang ketiga, menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, pembatasan penggunaan bahasa Inggris, bahasa daerah, ataupun bahasa gaul dalam berkomunikasi formal. Kelima, penanaman pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keenam, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Yang ketujuh, peningkatan mutu sumber daya pakar. Yang kedelapan, kegiatan penyuluhan bahasa di luar bulan bahasa. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.